Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Saya pada kesempatan ini akan menganalisa mengenai komentar-komentar dari sahabat karya semuanya mengenai kerugian menjual karet. Dan saya mengumpulkan informasi bahwa di setiap desa biasanya itu ada agen-agen kecil. Dan saya pernah juga ke desa dan juga melihat bahwa para petani setelah deres dan dibawa langsung ke agen kecil tersebut atau dijual ke agen kecil tersebut. Apakah agen kecil tersebut setelah mengumpulkan semua karet dari para petani ini langsung dijual ke pabrik karet? Mungkin para petani menganggap demikian, bahwa mereka kumpulkan langsung dijual ke pabrik. Mungkin itu tidak salah. Ada sebagian agen kecil ini langsung membawa karet dari para petani ini ke pabrik, tetapi ada juga yang tidak. Caranya, misalnya di sebuah desa ini banyak agen-agen kecil itu, para petani semua menjual ke sana. Dari agen-agen kecil ini, mereka jual lagi kepada para pengumpul yang lebih besar. Nah, para pengumpul yang lebih besar itulah baru dibawa ke pabrik. Apakah langsung terhubung ke pabrik? Ternyata tidak. Di pabrik, mereka ada lagi yang disebut dengan maklar karet. Mereka tidak kemana-mana menunggu di depan pabrik. Mereka menunggunya begini. Kalau ternyata pabrik belum bisa membayar uang karet ini, maka di sana ada maklarnya yang menunggu. Misalnya para pengumpul atau para petani butuh uang cash sekarang, nah saya bayar dulu. Tapi harus dipotong, misalnya 1 kilo dipotong 200, mungkin sampai 500 rupiah per kilo. Berarti maklar ini yang sebagai penghubung ke pabrik. Makanya agar mereka dapat untung yang banyak, salah satu yang dipres itu apa? Ya petani. Mereka harus beli murah dari petani. Misalnya harga karet, kata contohnya misalnya 1 kilo 9.000 sampai 10.000. Tapi di petani mereka hanya beli 1 kilo 5.000. Dari agen kecil beli 5.000, dia jual lagi ke pengumpul yang lebih besar, mungkin jadi 7.000 atau 8.000. Dari 8.000 ini ke maklar lagi, jadi sampai di pabrik 1 kilo karet itu bisa sampai 10 sampai bisa di atas dari 10.000. Ini yang membuat karet ini semakin lama semakin tinggi. Dan ternyata perusahaan telah membeli dengan harga yang tinggi. Tetapi kenapa para petani masih teriak-teriak bahwa itu rugi? Ternyata begitu ceritanya. Saya juga dapat mengumpulkan informasi dari beberapa rekan-rekan, dan juga saya juga melihat sendiri bahwa para petani memang setiap deres itu setelah pulang deres sudah dibekukan, langsung dibawa ke para pengumpul kecil, dan pengumpul kecil jual lagi ke pengumpul besar. Pengumpul besar itu sampaikan kepada maklar, baru terhubung ke perusahaan atau pabrik karet, dan pabrik karet nanti membayar kepada maklar tersebut. Dan maklar ini sudah duluan di muka melunasi uang itu ke para petani maupun para pengumpul besar itu, dan mereka hanya menunggu di depan pabrik. Enak kan? Tidak perlu kerja, hanya menunggu barang datang dan kita beli dan dijual kembali kepada pabrik, sehingga dia juga mendapat keuntungan. Dan saya juga pernah dengar bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dia selalu menakut-nakuti para petani seperti ini. Jangan kamu membawa sendiri ke pabrik. Kalau kamu tidak kenal dengan orang pabrik, nanti di sana kamu dipersulit. Kadar kamu diturunkan. Tonase atau kiloannya itu nanti dimakan oleh pabrik. Itu adalah informasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Coba kita lihat, kalau para petani menjual ke agen kecil, petani itu sudah tangan pertama. Dia menjual ke agen kecil, itu sudah tangan kedua. Agen kecil ini menjual ke agen besar, sudah tangan ketiga. Agen besar ini atau pengumpul ini menjual kepada maklar, itu sudah tangan keempat. Bayangkan, hanya sebuah bokar ya yang dibuat oleh petani itu melalui 4 tangan baru sampai ke pabrik atau sampai tujuannya. Sekarang kenapa tidak begitu saja dari petani langsung ke pabrik? Jadi kita pangkas yang ketiga ini. Tujuannya untuk apa? Supaya petani tidak mengeluh selalu rugi karena harga karetnya murah. Kalau petani mau itu langsung dibawa ke pabrik, itu jauh lebih baik. Saya pernah punya pengalaman ketika saya pernah dinas 1 tahun di Pekanbaru, ya tepatnya di daerah Rengat,
antara Rengat dengan Air Molek. Di sana ada satu pabrik karet, dan setiap hari Sabtu itu petani karet itu yang langsung mengantar ke pabrik. Walaupun mereka itu ada menggunakan sepeda, ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang mungkin hanya 20 kilo, ada yang 30 kilo, ada yang 50 kilo, bahkan ada yang 100 sampai 200 kilo, ya tergantung lahannya. Lahan para petani seberapa besar. Semakin besar lahannya, tentu bokar yang dibawa itu akan semakin banyak. Itu yang saya lihat. Dan biasanya kalau misalnya para petani ini begitu banyak menggunakan sepeda motor ke sana, tentu pabrik akan kesulitan untuk menguji kadarnya. Makanya dibuat kesepakatan dengan para petani, harganya sekian. Contohnya misalnya gini, karena ini mengumpul, kita tidak mengecek kadarnya lagi, kita tetapkan misalnya 1 kilo itu 9.000. Bagi para petani yang mau, silakan bawa ke pabrik. Nah, jadi para petani pakai sepeda motor, pakai keranjang dan sebagainya, nanti bawa ke pabrik. Itu jauh lebih menguntungkan daripada jual ke agen-agen yang lain, baru mungkin dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Kemudian mereka nanti yang membawa ke pabrik. Sekarang kita harus memangkas supaya para petani itu bisa diuntungkan. Kalau petani itu untung, maka karet itu akan semakin banyak mereka tanam. Seperti sekarang ini, para petani banyak mengalami kerugian sehingga banyak menebang karetnya untuk diganti dengan tanaman lain. Harapan saya adalah dengan vlog ini saya bisa memberikan informasi-informasi mengenai karet ini dan seputar bagaimana cara pabrik menerima bahan baku. Pabrik sebenarnya menerima bahan baku itu tidak pernah mempersulit para petani, karena yang diperlukan pabrik itu adalah karet. Jadi para petani baik yang kecil maupun yang besar itu masuk ke pabrik, itu semuanya pasti diterima oleh pabrik. Memang ada prosedurnya, tapi prosedurnya itu tidak pernah mempersulit. Jadi para petani yang mau masuk pasti diberitahu dulu bahwa prosedur seperti ini yang dilaksanakan, dan ini tidak pernah kita persulit. Semuanya kalau mau masuk karet ke pabrik karet, semuanya adalah sama. Dan ini sudah pernah kita laksanakan ketika saya berada di Pekanbaru selama setahun. Dan mereka masuk di sini harganya 8.000 misalnya, semuanya pukul rata ya 8.000. Tidak pernah kita mempersulit, oh kamu saya kasih 9.000 dan ini kamu kasih 7.000, ini 8.000. Kita semuanya sama dan mereka masuk kepada kita, dan itulah yang kita olah. Itu juga lumayan banyak dalam satu hari saja, untuk hari Sabtu, karena mereka mengantar ke pabrik hari Sabtu. Dari pagi sampai sore itu dari petani saja kita rata-rata itu sekitar hampir mencapai 2 ton. Berarti cukup banyak. Kalau itu diantar terus, begitu banyak yang mengantar, berarti bisa satu hari itu bisa 3-4 ton. Jadi kita langsung memangkas dari para pengumpul. Memang resikonya adalah kalau kita terima dari petani itu tidak cukup makan oleh pabrik, karena diterima paling 2 atau 3 ton. Sedangkan kapasitas pabrik kadang-kadang satu hari itu bisa 100 ton. Kalau yang lebih besar ini satu hari bisa 200 sampai 300 ton ya untuk proses karetnya. Sedangkan dari perusahaan biasanya rata-rata ya katakanlah ada yang 80 sampai 100 ton ya. Tempat saya itu bisa 100 sampai 120 ton. Tapi sebenarnya ini pabrik sudah membuka kesempatan memfasilitasi langsung dari petani langsung ke pabrik tanpa melalui tangan-tangan yang lain yang sebenarnya itu sangat merugikan para petani karet. Para petani karet boleh coba, misalnya masuk ke satu pabrik itu ternyata merasa rugi, atau misalnya ada oknum yang sebenarnya tidak bertanggung jawab yang selalu mempermainkan para petani itu, silakan datang lagi ke pabrik yang lain. Tidak semua pabrik seperti itu. Ada pabrik-pabrik tertentu yang melakukan itu, getahnya ke semua pabrik karet bahwa semua karet itu adalah pembohong atau memakan hak dari para petani. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau misalnya Bapak Ibu jual ke tangan yang lain lagi, yang membohongi Bapak itu apakah pabrik karet? Bukan. Tapi Bapak Ibu itu mempunyai pilihan, mau jual langsung kepada agen-agen kecil atau agen-agen besar sampai makelar, itu adalah pilihan Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya karet itu dikumpulkan dulu. Jadi hari ini punya, jangan langsung dijual. Dikumpulkan dulu, agak 1 minggu, mungkin udah dapat 1 ton. Ya kita catatlah pick up 1 dan bawa ke pabrik. Biasanya kalau para pengumpul yang datang itu menggunakan cold diesel ya. 1 cold diesel itu lebih kurang bisa 4 sampai 5 ton. Ada yang menggunakan tronton yang lebih besar lagi, dump truck itu 7 sampai 8 ton. Nah,
Kalau kita lihat satu orang pengumpul, 1 tahun awal dia mulai, mungkin truknya 1, tapi nanti truknya bisa jadi 10. Para petani bagaimana nasibnya? Itulah yang sekarang kita lagi memperjuangkan. Dan saya sudah dapat informasi bahwa dari pihak Asosiasi Gapkindo itu sudah mengadakan rapat dan ingin mengajukan ke pemerintah untuk membatasi ekspor. Tujuannya untuk apa? Agar harga karet dunia ini bisa naik. Kita akan mengurangi ekspor karet ke mancanegara, sehingga mancanegara kekurangan karet dan harga karet itu bisa naik. Kita tunggu saja informasi nanti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu bisa ada informasi lebih lanjut dari pihak asosiasi. Demikian Bapak Ibu, kesimpulannya saya berharap kepada Bapak Ibu, karet itu dikumpul dulu atau bokar itu dikumpul setidaknya seminggu baru dibawa ke pabrik. Dan saya banyak melihat petani ini, petani kecil, dia butuh biaya untuk keperluan sehari-harinya, maka setelah deres itu mereka langsung jual ke agen-agen kecil supaya dia dapat uang. Ini yang jadi masalah, karena mereka tidak bisa menyimpan dalam waktu lama, mereka memerlukan biaya untuk hidup, makanya setelah deres dibekukan, langsung jual ke para agen-agen kecil, dan agen kecil terus melanjutkan ke pengumpul besar, ke maklar, dan sampailah ke pabrik, sehingga membuat harga karet yang sebenarnya murah itu akhirnya semakin lama semakin tinggi. Yang ironisnya, karet yang dibawa petani itu justru bagus. Setelah dites ternyata kadarnya tinggi-tinggi. Kalau seandainya itu petani langsung bawa ke pabrik, dites ternyata kadarnya itu tinggi, wah, berarti petani itu bisa kaya raya. Tapi yang kaya raya bukan petaninya, tetapi pada agen-agennya yang menjadi lebih kaya. Coba Bapak Ibu dan para petani coba pikirkan dulu. Saya di sini hanya sebagai fasilitator saja. Saya tidak memihak kemana-mana. Jangan terus kita menyalahkan, langsung membuang kesalahan itu bahwa pabrik mengisap darah dari para petani. Coba pikirkan dulu, selama ini para petani jualnya kemana? Apakah langsung ke pabrik? Sedangkan untuk kita di pabrik ini, yang jual ke pabrik langsung itu hanya menggunakan sampan, atau di Kalimantan disebut dengan klotok. Klotok itulah sampan yang diberi mesin. Kalau kita Bapak Ibu lihat sebuah sampan itu kedua ujungnya itu runcing gitu ya. Jadi diletak mesin. Nah, itu di Kalimantan namanya klotok. Kalau kita di Sumatera namanya sampan. Ya, sampan. Dan itu masuk ke kita itu paling 200 kilo, setengah ton, mungkin paling banyak ya setengah ton masuk ke kita. Itu baru dari petani. Ya, itu udah baru dari petani. Sedangkan kalau dari pengumpul, mereka itu menggunakan truk yang besar, ya, dump truck, coal diesel dan sebagainya. Itu biasanya dari para pengumpul. Jadi mereka bisa masuk dalam skala yang lebih banyak, sehingga mereka juga mendapat keuntungan yang lebih banyak. Keuntungan mereka bukan hanya 100-200. 1 kilo minimalnya itu Rp500 per kilo. Kalikanlah, kalau semua yang dimasukkan sebagai pengumpul besar, kadang-kadang masuknya itu bisa sampai 10 truk. Kalau 10 truk rata-rata itu 5 ton saja dalam satu truk itu, berarti sudah 50 ton. Ini sudah termasuk sebagai pengumpul besar. Dan yang hari ini saya lihat yang masuk ke PT Karet Sejati, semua yang di lokasi pembelian itu boleh katakan hampir 100% itu adalah pengumpul, bukan dari petani. Kecuali yang datang langsung ke pabrik menggunakan klotok tadi. Itu ada yang dari petani, ada juga pengumpul kecil, dia menjual kepada kita. Mana para petani langsung menjual ke pabrik? Ya, kita tunggu para petani langsung yang menjual ke pabrik. Atau begini yang terbaik, para petani yang berada di sekitar itu membuat satu kelompok. Nah, satu kelompok itu mereka kumpulkan semuanya, nanti pabrik yang mengutipnya dengan truk dari pabrik sendiri. Mungkin itu salah satu efektif, itu bisa kerjasama dengan pabrik karet. Itu mungkin jalan keluar yang terbaik. Nah, sekarang kami serahkan kepada para petani. Mudah-mudahan para petani bisa jauh lebih baik, sukses. Dan semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.